Arsyil. Loh, Nah, tapi bukannya ya, saya sendiri suka baca novel. ya, tapi kan novelnya nggak bahasa Inggris. Loh, ya nggak apa-apa, novel Ya, bahasa tapi Inggris, kan bahasa kalau Indonesia. dan Arsyil sudah mencoba Ya. salah satu puisinya itu dimasukkan ke dalam laman Suno AI tadi. Kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan dari teknologi tadi, AI maupun internet tadi, sehingga nantinya AI dan internet itu tidak akan menggusur kita. Oke, selamat malam semuanya. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya ditemani anak saya. Namanya siapa? Nama saya Arseno Becada Putra. Saya sendiri dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Budaya Sastra Inggris, dan saat ini masih menempuh semester 6. Wah, Mas Arsel ini kuliah di Gadjah Mada, bahasa Inggris, juga program studinya sastra Inggris, dan dia sekarang semester 6. Ini panggilannya Arsel, gitu ya, panggilannya Arsel. Nah, hari ini saya sengaja mengundang Mas Arsel di sini untuk diskusi dan mencoba menggali berbagai macam perubahan yang terjadi di dunia ini, supaya nantinya kita bisa memberikan inspirasi gitu ya, memberikan inspirasi bahwa ternyata itu dunia itu memang sudah berubah, sehingga kita harus bisa beradaptasi supaya kita nanti tidak ditelan oleh zaman, gitu ya, ceritanya begitu. Nah, saya tanya, Mas Arsel punya handphone nggak? Oke, nah Mas Arsel punya handphone. Oke ya, saya kira nggak punya handphone ya. Nah, Mas Arsel, saya mau tanya ini sama Mas Arsel ini. Nah, Mas Arsel ini dalam satu hari itu kira-kira berapa lama menggunakan handphone? Dalam 24 jam. 24 jam. Kira-kira. Kalau kasaran sih, sekarang kasarannya kalau untuk saat ini sekarang itu makanya 6 jam mungkin. 6 jam? Oke. Kasarannya. Ya. 4 sampai 6 jam. 6 jam ya? Ya, tapi dulu sebenarnya saya main lebih lama, tapi cuman karena saya membiasakan diri saya untuk membaca buku, jadi saat ini saya udah cukup berkurang untuk ponsel sendiri. Oke, jadi sebelumnya Mas Arsel itu lebih sering ya dulunya membaca bukan membaca ya, tapi bermain handphone itu sudah waktunya mungkin lebih dari 10 jam mungkin ya. Mungkin bisa 10 jam. Ya, sekitar 10 jam. Nah, sekarang Mas Arsel ternyata sudah mengetahui bahwa terlalu banyak waktu yang digunakan untuk mainan ponsel atau mainan handphone, sehingga Mas Arsel mencoba mencari solusi. Nah, solusinya adalah dengan membaca buku. Novel terutama novel. Ya. Oh, itu karena cocok ya. Mas Arsel kan jurusannya sastra Inggris. Ya, jadi bacaannya sekarang novel. Sudah berapa novel yang dihabiskan? Kalau untuk novel yang elektronik sendiri, udah lumayan banyak. Saya udah punya sekitar 20, udah saya mungkin ada 20 novel ya. 20 novel. Nah, lalu untuk yang fisik sendiri, saya udah punya sekitar 8 ya. Dan 2 masih saya baca, namun yang 6-nya udah selesai. Nah, kira-kira coba judul yang sekarang sedang dibaca, novelnya judulnya apa? Kalau yang sekarang sedang dibaca itu ada 2 novel. Yang judul pertama itu buku karangan Fyodor Dostoyevsky, judulnya The Idiot. Dan yang kedua itu karyanya H.G. Wells, judulnya The War of the Worlds. The War of the Worlds. The War of the Worlds. Ya, oke. Wah, ini semuanya bahasa Inggris berarti novelnya. Bahasa Inggris, ya. Waduh, berarti Mas Arsel kalau membaca novel bahasa Inggris itu lancar? Sekarang alhamdulillah lancar. Tapi
dulu mungkin pada saat semester 1, semester 2 itu awal-awalnya saya lumayan kesulitan karena pas itu saya masih awal-awal dan saya nggak bakal ngira bahasanya bakal sangat tinggi dan bahasanya bakal sangat susah. Namun saya sudah mulai bisa beradaptasi untuk membaca novel-novel yang seperti itu. Oh, oke. Sekarang sudah lancar ya. Wah, saya malah nggak bisa. Mungkin saya kalau baca novel itu malah nggak mudeng ceritanya apa gitu ya. Wah, hebat sekali Mas Arsen. Nah, tapi bukannya saya sendiri suka baca novel? Ya, tapi kan novelnya nggak bahasa Inggris. Loh, ya nggak apa-apa. Novel ya, bahasa tapi Inggris, kan bahasa kalau Indonesia. Baca bahasa Inggris, wah, mungkin agak kesulitan. Kalau baca novel, tapi kalau baca buku teknik, karena kan ayah bidangnya teknik, dalam bahasa Inggris ayah mudah. Karena kan bahasa Inggris teknik sama bahasa Inggris sastra itu kan mungkin agak berbeda kan. Banyak istilah-istilah yang mungkin ayah nggak paham kan gitu ya. Tapi dulu tuh ayah pas kuliah itu atau pas itu kan suka baca Kopingho kan? Oh iya, tapi kan bahasa Indonesia. Oh ya nggak masalah. Itu ayah memang suka membaca. Jadi dari dulu ayah kecil itu suka membaca. Nah sekarang puji Tuhan Arsyad sudah bisa sedikit banyak mengurangi waktu untuk mainan handphone dengan membaca novel. Nah, kira-kira manfaatnya apa, Mas Arsyad? Setelah membaca novel itu manfaatnya apa? Buat Mas Arsyad mungkin sebagai mahasiswa jurusan sastra Inggris. Oke, untuk pertama mungkin ya yang tadi mulai dari HP dulu bisa mengurangi waktu untuk bermain HP. Kedua juga bisa menambah kosakata. Dan menurut saya kalau menambah kosakata dari novel itu jauh lebih efektif daripada menambah kosakata di mana kita harus mencari lewat Google atau semacamnya, karena pada saat kita membaca ada mungkin kata-kata yang tidak kita ketahui. Namun ada juga beberapa kata yang kita ketahui. Dan dengan cara itu saya bisa mengetahui kata yang tidak saya ketahui tersebut. Dan itu bisa saya dengan mudah untuk saya ingat, atau mungkin suatu saat nanti bisa saya pakai untuk membaca bacaan lainnya yang mungkin sama atau bacaan lainnya yang cenderung lebih ilmiah. Oke. Sekarang coba contohnya satu kata yang dulu ini apa sih artinya, sekarang terus jadi oh maksudnya itu gitu. Apa kira-kira mungkin yang satu ini? Dulu itu satu kata undulate. 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 Wah, susah sekali. Wah, orang sastra Inggris ini. Itu artinya berombak-ombak. Berombak-ombak. Lalu itu kok bisa diartikan berombak-ombak gitu. Jadi itu istilah apa ya? Berombak. Ya, istilahnya gitu. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi kan. Tadi handphone itu sekitar 6 jam gitu ya. Terus sekarang kalau Arsyad mainan handphone itu yang dilihat di handphone itu apa? Main game kah atau apa? Sekarang saya udah jarang main game di HP. Ya. Mungkin sekarang main game lebih ke arah laptop karena lebih terkontrol kan. Saya sendiri nggak terlalu sering buka laptop. Takutnya kalau misalnya di HP itu kan sangat mudah dibuka, jadi sangat mudah diakses dan mungkin mainnya sendiri bisa kayak nggak tahu waktu gitu. Nah itu sebabnya saya mulai dikit-dikit kurangi dan beralih ke laptop, di mana laptop sendiri kan butuh waktu lama dan saya juga butuh waktu yang tepat untuk main gamenya, jadi lebih terkurangi waktunya. Oke. Jadi Mas Arsyad artinya sudah bisa merefleksikan bahwa sebelumnya saya terlalu banyak main HP gitu ya, sehingga sekarang sudah mengurangi itu dengan mengalihkan ke hal yang positif ya, dengan membaca novel. Nah sekarang kalau dengan membaca novel kan berarti Mas Arsyad baru menerima, coba belajar. Apakah Mas Arsyad sudah pernah menghasilkan karya-karya gitu, semacam novel kah atau puisi kah atau apa gitu? Kalau puisi, saya di kampus sering nulis puisi karena saya juga termasuk salah satu anggota badan semi otonom di sana. Linca itu badan semi otonom yang berfokus pada puisi, dan
untuk 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah beberapa karya saya sudah ada di antologi puisi bersama teman-teman saya yang lainnya. Oke, oke. Ya, oke Mas Arsel. Nah, sekarang berarti kan karena Mas Arsel sudah mulai bisa menghasilkan karya gitu. Mas Arsel tahu nggak bahwa sekarang itu ada teknologi yang nantinya mungkin akan merubah gitu ya, merubah society kita. Teknologinya itu adalah internet yang pertama, yang kedua itu adalah AI, artificial intelligence. Tadi kan Ayah sudah menunjukkan ke Mas Arsel toh ada satu aplikasi AI yang bisa membuat lagu. Ya tadi. Ya. Apa tadi? Sora. Oh, no, bukan Sora. Sono. Sono AI. Sono AI ya. Ya, Sono AI. Sono nah, AI. jadi di sekarang itu dengan adanya kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence itu kita tatanan kehidupan kita itu jadi berubah. Tadi saya menunjukkan ke Arsel itu ya, ada satu software namanya Sono AI gitu ya, di mana dia itu bisa membuat sebuah lagu dari kata-kata yang kita tuliskan. Tadi kebetulan Arsel sudah mencoba salah satu puisinya itu dimasukkan ke dalam laman Sono AI tadi, terus kemudian diminta untuk memilih jenis lagunya ya tadi, terus kemudian diberi judulnya apa. Dan dalam waktu yang cepat kita akan menghasilkan satu lagu, gitu ya. Nah, ini kan ngeri sekali gitu ya, bahwa coba musisi-musisi nanti bagaimana kalau dengan hadirnya ini, karena lagu itu bisa diciptakan dengan menggunakan AI gitu ya. Padahal sekarang kan pencipta lagu ini kan sulit sekali untuk menghasilkan satu lagu. Nah, ini kan berarti akan merubah tatanan hidup kita. Termasuk Sora, ya kalau software Sora itu dia bisa membuat film gitu ya dari kata-kata yang kita inginkan. Misalnya tolong buatkan film Arsel sedang berangkat ke kampus naik sepeda motor gitu ya, dari rumah ke kampus gitu, mungkin melewati jalan ini, dia akan langsung membuatkan movie-nya. Nah, ini kan juga nanti kan industri perfilman kan tentunya mesti akan goncang juga gitu ya. Jadi saya yang mau menyampaikan ini adalah bahwa perkembangan teknologi terutama dengan hadirnya internet dan AI ini merubah segalanya. Gitu ya. Tadi semacam handphone ya. Handphone ini dulu kalau kita tidak ada internet, kita tidak bisa menggunakan handphone gitu ya. Sekarang kita bisa telepon, bisa video call, mungkin dari sini ke Amerika, ke Jepang itu dengan mudahnya, gitu ya. Dulu tidak bisa. Terus kemudian misalnya grup musik ya, grup musik zaman dulu itu kan kalau menciptakan lagu itu direkam di kaset, lalu nanti buat terus nanti buat album gitu. Terus kemudian baru dijual dan hasil dari musisi tadi diperoleh dari jumlah penjualan gitu ya. Nah, tentunya dalam satu album itu isinya ada mungkin 20 lagu gitu ya. Sehingga kan harus menciptakan dulu 20 lagu baru bisa masuk ke dapur rekaman. Kan betapa sangat sulit gitu. Sehingga jarang sekali grup musik waktu itu. Tapi sekarang dengan hadirnya internet ya, kita bisa membuat lagu siapapun dan kemudian bisa kita upload di internet, salah satunya di YouTube. Dan kalau nanti views-nya itu banyak, kita bisa menghasilkan uang dari situ. Gitu ya. Nah, tadi kita lihat lagi, apalagi kalau kita misalnya kesulitan untuk membuat lagu, kita bisa dibantu oleh software Sono AI tadi untuk bisa menghasilkan lagu. Nah, tapi tentunya kan di situ ya harus ada aturan-aturannya. Tentunya nanti kalau
didevelop dengan menggunakan AI, maka lagu tersebut tentunya tidak bisa dilakukan secara komersial, tetapi kan bisa menginspirasi kita. Nah, yang di sini ayah mau tekankan adalah bahwa kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan dari teknologi tadi, AI maupun internet tadi, sehingga nantinya AI dan internet itu tidak akan menggusur kita, tetapi nanti kita akan terbantu dengan hadirnya internet. Misalnya tadi Arcel membuat novel gitu ya, mungkin ada inspirasi atau apa itu bisa nanti sebagian dibantu oleh AI, sehingga nanti kreativitas Arcel malah justru akan lebih luas gitu ya. Hanya saja jangan sampai kita nanti malah justru apa-apa sudah langsung dilemparkan ke AI. Nanti kan kita jadi malah tidak punya gaya kreativitas. Mungkin gitu ya. di situ mungkin masalah terbesarnya. Ya. Karena kan kalau kita melihat dunia sekarang ini, kita tentunya mau semua itu serba cepat dan instan. Dan mungkin bisa sampai ke titik di mana kita melupakan sentuhan-sentuhan manusia itu sendiri. Dan ya semua ini tentunya harus diregulasi ya. Dan tentunya ini juga PR besar bagi pemerintah untuk meregulasi hal seperti ini. Dan ya kita juga nggak tahu ke depannya AI ini bakal sampai mana. Karena dalam 3 tahun terakhir saja video yang disebutkan di Sora AI tadi itu sudah berkembang dengan sangat pesat dan mungkin dalam beberapa dekade AI sendiri sudah dapat cerdas ya. Dan itu juga harus diwaspadai mungkin oleh pemerintah. Dan tetap harus ada yang tadi saya bilang regulasi-regulasinya. Nah, kira-kira buat kita, itu kira-kira kalau dari sudut Mas Arcel, kita harus bagaimana mensikapi itu? Ya, kira-kira kalau dari pandangan anak muda ini bagaimana kira-kira? Supaya nanti kita tidak tersingkirkan, kita tetap bisa survive, malah justru kita bisa berdampingan dengan AI, pekerjaan kita bisa lebih mudah dengan adanya AI, sehingga kita bisa lebih menghasilkan karya-karya yang lebih hebat. Itu kira-kira apa yang harus kita lakukan, Mas Arcel? Tentunya kalau dari sudut saya, mungkin kita pertama bisa membuka diri dulu dengan AI. Dan membuka diri ya, itu yang terpenting. Membuka diri, namun kita tetap introspeksi terhadap bagaimana cara kita menggunakan AI tersebut. Dan yang ketiga itu mungkin kalau dari sisi saya seorang sastrawan atau pekerja kreatif lainnya yang membutuhkan kreativitas manusia, tentunya kita sendiri nggak bisa selalu mengandalkan AI. Dan pada saat kita mengandalkan AI itu, semua itu memang terasa mudah, namun ya mungkin seperti yang kata saya tadi, sentuhan manusia dan kreativitas itu mungkin bisa hilang. Dan ini juga akan dan apabila tidak diregulasi, ini akan mempersulit para artis-artis atau pelukis, pekerja kreatif lainnya dalam memperoleh penghasilan mereka karena digantikan oleh AI tersebut. Nah, ada satu hal mungkin yang ayah mau sampaikan ke Mas Arcel. Jadi bahwa setiap kali ada perkembangan teknologi itu pasti akan menyingkirkan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya ada dan digantikan oleh pekerjaan baru. Nah, demikian pula internet dan AI di sini, itu pasti nanti akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya ada, itu akan hilang. Tetapi nanti akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang jauh lebih banyak. Nah, itu yang di mana kita harus tadi beradaptasi, sehingga nantinya AI itu justru akan memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru, justru akan membuat manusia itu lebih dimanusiakan. Seperti itu.
Jadi nanti kita tidak perlu khawatir gitu ya. Memang kita harus open mind bahwa kehadiran teknologi ini tidak bisa kita bendung, tetapi kita harus bisa mensikapinya supaya nanti teknologi itu justru mendukung kita, tidak justru melemahkan kita. Ya, nah itu yang nanti kita perlu belajar terus. Misalnya contoh sederhana yang sekarang ayah lakukan, ayah kan seorang dosen gitu ya. Nah, seorang dosen di sini pada masa pandemi kan kita tahu, masa pandemi kemarin itu kita kan nggak bisa datang ke kampus sehingga kita punya kendala gitu ya dalam proses pembelajaran. Akhirnya terus kemudian apa yang kita lakukan kan kita memanfaatkan internet. Ya, kita kuliah melalui Zoom gitu ya. Coba kalau tidak ada itu, kan kita akan kesulitan kuliah. Kita nggak bisa belajar. Nah, yang ayah lakukan selain menggunakan Zoom, karena ayah sadari saat menggunakan Zoom itu ternyata mahasiswa juga tidak bisa tidak bisa sungguh-sungguh berinteraksi dengan baik. Bahkan kadang mungkin ada yang ini on tapi orangnya kemana gitu ya, sehingga tidak efektif. Maka ayah bagaimana harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada. Akhirnya apa yang ayah lakukan? Akhirnya ayah merekam semua materi perkuliahan, gitu ya. Terus kemudian ayah upload ke dalam channel YouTube, gitu ya. Misalnya ke internet, gitu ya. Mungkin bisa ke channel yang lain dan sebagainya. Nah, ternyata dari ayah mengupload itu ke channel YouTube, itu mahasiswa jadi terbantu, ya. Karena sekarang belajarnya itu tidak kenal waktu. Mereka bisa belajar kapan saja, ya. Yang sebelumnya kalau Zoom ya kita hanya belajar saat Zoom. Kalau di kelas ya kita belajar saat di kelas. Tetapi dengan adanya video yang ayah upload ke YouTube, itu mereka bisa belajar itu kapan saja, di mana saja gitu ya. Sehingga sangat terbantu. Coba kalau misalnya karena pandemi, terus kemudian tidak bisa hadir di kelas, terus kelasnya akhirnya dihentikan, kan jadi repot gitu ya. Kan mereka nanti kesulitan dalam proses pembelajarannya. Sehingga di sini ayah mau tekankan bahwa teknologi ini bagaimana kita bisa beradaptasi, menyesuaikan sehingga teknologi inilah justru yang nantinya akan membantu kita. Nah, demikian pula nanti saat hadirnya internet dan AI ini, kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri sehingga nantinya kita justru akan sangat terdukung dengan adanya teknologi ini, gitu ya. Jadi kita nanti tidak tersingkirkan. Nah, ini buat Mas Arsyil sendiri kan tadi sastra Inggris kan, ya, bagaimana nanti teknologi dan AI ini harus Mas Arsyil membuka diri tadi ya, kan harus membuka diri, terus kemudian bagaimana teknologi ini nanti bisa membantu sehingga saya bisa menghasilkan karya, saya bisa lebih kreatif lagi. Nah, itu yang nantinya perlu dicari. Ya, kita belum tahu caranya bagaimana. Karena tadi ayah sampaikan banyak pekerjaan yang hilang, tetapi akan muncul banyak pekerjaan baru yang mungkin sekarang belum ada. Nah, itu kita yang harus benar-benar tadi kata Mas Arsyil yang kita harus open itu sangat bagus. Artinya kita terbuka dengan hadirnya teknologi ini dan kita harus selalu nantinya bisa berpikir menyesuaikan diri bagaimana caranya. Kira-kira teknologi itu bisa membantu. Oke, saya kira itu mungkin yang bisa kita diskusikan hari ini. Mungkin banyak lagi nanti yang kita bisa diskusikan. Nantinya jangan takut dengan perkembangan teknologi, pasti nanti kita akan bisa lebih sukses, lebih kreatif lagi dengan bantuan dari teknologi. Amin. Oke, kita kasih jempol. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu.